Salah satu self healing terbaik menurut saya yaitu dangdutan. Halo Tokinawaku, jumpa lagi dengan saya Josandri dalam segmen Inspirasi Bidak, bijak dalam kerja. Tak dapat dipungkiri bahwa kadangkala dalam dunia kerja kita dihadapkan pada situasi yang kurang menyenangkan, tidak sesuai harapan atau bahkan mengecewakan dan mengakibatkan hati kita terluka. Di saat seperti itulah kita membutuhkan apa yang disebut sebagai healing. Healing adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti penyembuhan. Belakangan ini, kata tersebut menjadi populer dan dipakai untuk menjelaskan proses penyembuhan diri atau self-healing atau pemulihan diri dari luka batin dan kelelahan emosional. Bentuk-bentuk healing beraneka macam. Beberapa di antaranya disampaikan oleh teman-teman Tokinawa berikut ini. Halo, saya Pastor Petrus Canisius, saat ini berada di Ambarawa. Salah satu cara saya self-healing adalah membangun pola hidup yang teratur, mulai dari sarapan pagi jam 6:30, makan siang jam 6:30, dan makan malam jam 6:30 atau jam 7 malam. Kemudian olahraga jam 4 sore sampai jam 5 sore, dan terakhir istirahat malam jam 10 malam. Itulah pola hidup teratur yang telah saya hidupi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selifani Yolanda, biasa dipanggil dengan Seli. Sekarang saya berada di kota Makassar. Salah satu self healing saya itu dengan menikmati suasana yang ada di luar seperti saat ini. Setelah menjalani dengan rutinitas sehari-hari yang mungkin membuat kita sedikit jenuh dan ingin melakukan apa yang kita suka. Jadi saya biasanya itu self healingnya itu keluar dengan teman, nongkrong, dan dari situ kita bisa bertukar pikiran dengan teman dan apa yang kita sudah alami dari beberapa hari kemarin, kita bisa cerita, kita sharing, curhat lah. Dan dari situ kayak pasti teman-teman saya juga ada masukan dan saran untuk saya supaya kedepannya lebih baik lagi. Jadi singkat ceritanya itulah self healing saya yang saya lakukan apabila saya berada kayak ada di stuck, dan karena standar kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. So just have fun, lakuin apa yang menurut kalian buat diri kalian bahagia. Okay, bye. Aku lagi dari Lamongan. Salah satu cara tuh self healing itu dengan halu jadi rasa satu barang. Saya Anton dari Roma, Italia. Salah satu situasi yang membutuhkan self-healing atau pemulihan diri yaitu ketika kita mengalami kegelisahan yang berat. Saya biasanya mengalami kegelisahan ketika ada begitu banyak pekerjaan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Maka apa yang saya lakukan untuk mengatasi hal ini? Pertama, saya membangun pikiran positif dan optimis bahwa saya dapat menangani masalah ini, dapat mengatasi masalah ini. Yang kedua, saya melakukan meditasi untuk menenangkan diri saya. Dan yang ketiga, saya berjuang dengan sekuat tenaga. Terima kasih. Halo, selamat malam. Saya dengan Nani, saya dari Jakarta. Self healing bagi saya salah satunya dengan cara saya melakukan kegiatan sendiri, yaitu dengan cara me time. Me time itu bisa saya lakukan dengan cara menikmati musik sendiri, atau pergi ke salon, atau pergi ke teman-teman saya, menarik diri dari aktivitas sehari-hari sehingga saya mendapatkan energi positif, atau saya mengumpulkan kembali semangat-semangat saya yang mungkin kemarin-kemarin sudah pudar, atau mungkin yang kemarin-kemarin saya merasa boring dengan kegiatan aktivitas saya sehari-hari.
self healing saya saat ini yang paling efektif ya ini me time. Dengan me time saya bisa melakukan hal-hal yang saya inginkan, hal-hal yang mungkin saya dambakan diselingi dengan aktivitas saya yang mungkin menurut saya sudah membosankan. Mungkin juga me time itu bisa saya menemukan inspirasi dari orang lain atau inspirasi dari mana aja untuk saya kembali melanjutkan aktivitas saya dengan semangat dan harapan, dengan energi positif yang baru yang saya bisa tularkan kepada orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Nama saya Cecil, saat ini saya berada di kota Timika, Papua. Saat ini kondisi saya sedang hamil ya, dan luar biasanya saya diberikan kesempatan buat Kak Yosep dari YouTube-nya Komen Tokinawa buat sharing mengenai apa yang biasanya saya lakukan ketika melakukan self healing ya. Biasanya self healing itu menurut saya adalah bagaimana kita ketika kita ingin menghibur diri kita ya, atau ingin merasakan perasaan yang lebih baik. Nah, salah satu cara yang biasa saya lakukan dalam kondisi hamil saat ini yaitu olahraga ya. Karena saat kita berolahraga, tubuh kita mengeluarkan hormon yang bisa membantu kita untuk lebih rileks, lebih santai, lebih bersemangat ya, dan pastinya menunjang aktivitas kita lebih baik ya, untuk persalinan nanti pastinya kalau para bumil ya. Dan salah satu cara juga yang bisa saya lakukan yang biasanya itu dengerin musik agar moodnya juga lebih enak gitu ya. Dan buat teman-teman nih, salah satu cara juga buat self healing itu bisa dengan berdoa ya teman-teman, karena dengan berdoa kita bisa merasakan ketenangan batin ya, itu salah satu caranya ya. Jadi itu dia mengenai self healing ya yang biasa saya lakukan ya teman-teman. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Halo, nama saya Wayan. Saya sekarang berada di Mangkutanah. Cara saya healing dengan cara makan makanan kesukaan saya. Karena dengan makan bisa melupakan semua stres-stres. Halo, saya Erik dari Malang. Salah satu self healing terbaik menurut saya yaitu dangdutan. Salam Komen Tokinawa, saya Joe dari Jakarta. Menurut saya self healing itu berdamai dengan diri sendiri. Nah, dari pengalaman saya, kalau diartikan berdamai dengan diri sendiri itu ya yang paling efektif buat saya itu ya berdoa kepada Tuhan, minta kedamaian. Terus dengan saya udah berkeluarga, ketemu keluarga itu buat saya self healing juga sih. Terima kasih. Bagaimana menurutmu ya? Setuju nggak? Setuju dong. Halo, saya Gabriel Esong. Saat ini berada di kota Palopo. Cara saya self healing yaitu dengan cara istirahat yang secukupnya, olahraga yang secukupnya, dan menjaga makanan yang sehat. Di tengah pandemi situasi COVID-19 saat ini, tentu ketika kita keluar rumah, kita menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin-rajin mencuci tangan. Jadi itulah cara saya untuk menyembuhkan diri saya ketika saya terkena atau gejala penyakit. Dan tentu ketika badan sudah mulai terasa kurang fit, dengan cara sederhana yaitu dengan minum air hangat dan menjemur di bawah panas matahari dari pukul 8 hingga pukul 10. Jadi itu adalah cara saya self healing. Sekian, terima kasih. Hai, saya Yasmin dari Palopo. Cara saya self healing adalah dengan menyadari adanya luka, memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan melupakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Eki. Saya sedang berada di Makassar untuk sekarang ini. 3 cara self healing saya yaitu pergi ke pantai, pergi main basket, dan mendengarkan musik. Menurut saya yang terbaik adalah mendengarkan musik, karena mendengarkan musik lalu memakai headset dapat menghilangkan rasa stres yang saya miliki dan juga dapat mengurangi rasa depresi menurut saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Yunita, saya dari Jakarta. Cara saya self healing itu biasanya saya pergi sama pacar, jalan-jalan berdua, nonton berdua, dinner, candlelight dinner berdua. Tapi saya nggak punya pacar. Hai, aku Anti dari Padang, Onde-Mande Rancak Banama. Oke, di sini aku diminta untuk menyampaikan atau berbagi sedikit tentang self healing versi aku. Aku di sini sebagai anak muda zaman sekarang, self healing itu nggak jauh-jauh dari hangout bareng temen, kayak ke pantai atau ke tempat-tempat yang pokoknya menghibur lah, gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya teman yang satu frekuensi, yang bisa menghibur, itu mood boosternya pasti naik. Tapi kalau untuk aku pribadi, nggak harus jalan-jalan tuh bareng teman. Aku biasa jalan juga sendiri, naik motor, jalan keliling-keliling kota gitu ya, keluar masuk gang ke tempat-tempat yang aku nggak pernah datangi, sampai gosong karena seharian di jalan. Tapi setelah itu aku pulang, perasaan tuh lebih enak, lebih tenang gitu, nggak terlalu memikirkan masalah itu, masalah sebelumnya, malah teralihkan dengan perjalanan aku sebelumnya gitu. Jadi memikirkan kayak itu kemarin tadi tuh apa ya kita lihat di jalan, tadi tuh apa ya, tadi tuh tempat apa ya gitu. Jadi kayak lebih teralihkan gitu. Dan satu hal yang aku hindari banget kalau misalnya sedang ada masalah, contohnya kayak patah hati, aku tuh menghindari banget mendengarkan lagu-lagu galau, karena kayak itu hanya memperburuk keadaan. Kayak kita galau gitu kan, terus mendengarkan lagu-lagu galau juga, jadi kayak percuma gitu healing, karena nanti akan ada perasaan kecewa, sedih, marah, itu pasti akan muncul lagi. Jadi percuma aja kita healing gitu. Itu sih versi aku. Kalau versi kalian gimana? Halo, saya Novi, saya sekarang ini berada di Sulawesi Tenggara. Kalau tentang healing sebenarnya tidak terlalu banyak waktu untuk saya di sini untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi lebih ke waktu untuk bersantai sejenak. Biasanya kalau saya ikut bersama rekan-rekan berkumpul bersama, itu kami barbecue, ngobrol langsung, dan mengurangi penggunaan gadget ya. Kemudian berbagi cerita, tertawa bersama, makan bersama, itu salah satu cara untuk melepaskan kepenatan dari pekerjaan sehari-hari yang cukup berat. Jadi dari situ kita belajar mensyukuri setiap apa yang bisa kita rasakan, bisa kita peroleh, bisa kita alami, bisa kita miliki. Dengan semua tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita juga diberikan support macam-macam supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Demikian, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Yusal dari Surabaya. Feeling saya biasanya melakukan aktivitas bersih-bersih rumah dan sambil menyanyi. Sok mando awan aku kudana. Aku Vita dari Jogja. Salah satu self healing terbaikku adalah mewarnai. Halo, saya Aldi dari Pamekasan. Salah satu self healing saya adalah baca buku sambil ngopi. Saya Yunika dari Surabaya.
Surabaya, salah satu self healing saya itu adalah kuliner. Teman-teman, saya Ika. Saya sekarang berdomisili di Jakarta. Salah satu self healing saya adalah socialize, bergaul ya teman-teman. Oke? Halo, saya Z. Saat ini saya berada di Yogyakarta. Di sini saya akan membagikan salah satu cara saya untuk self healing. Jadi cara saya untuk self healing yaitu dengan kembali ke alam. Misalnya saya suka camping di gunung, di sungai, atau di danau. Nah, dengan kembali ke alam, di alam itu saya bisa merasakan ketenangan dan pikiran saya menjadi lebih fresh, sehingga stres pun akan hilang. Halo, saya Yunita Palapi. Saat ini saya berada di Palopo. Salah satu cara saya melakukan self healing adalah dengan cara berdamai dengan diri sendiri. Karena kita tahu sendiri self healing itu bagaimana cara kita bisa kembali memulihkan emosional kita yang mengalami trauma atau luka di masa lalu, seperti itu.